Benua Penglai sangat terkenal di wilayah peringkat 5. Sebagian besar ketenaran ini berasal dari sekte Gyokharta. Sekte Gyokharta adalah sekte nomor 1 di wilayah peringkat 5. Mereka memiliki banyak kultivator dan tentu saja memiliki banyak monster tua. Benua tempat mereka berada disebut Penglai, tetapi juga disebut alam surgawi Penglai. Ukuran Penglai jauh lebih besar daripada Moluo, setidaknya 12 kali lebih besar. Agak kurang tepat menyebutnya benua, karena separuhnya adalah planet budidaya. Di Laut Awan, hanya ada sedikit planet budidaya. Hanya sekte-sekte yang sangat kuat yang bisa memilikinya. Bahkan sekte Gyokharta pun tidak memenuhi syarat untuk menempati planet budidaya yang lengkap, mereka hanya bisa mendapatkan setengahnya. Itu karena seorang leluhur 20.000 tahun yang lalu telah mencapai prestasi besar. Dan ini diberikan kepada mereka oleh sekte hantu peringkat 9. Bahkan hingga kini, tidak ada kultivator tingkat tinggi lain yang berani menginginkan planet kultivasi ini, sehingga sekte Gyok dapat mempertahankan planet kultivasi ini. Di balik kabut bintang, Penglai tampak seperti gigi. Lapisan-lapisan pelindung bersinar di sekelilingnya, mendorong kabut bintang kembali dan membuat Penglai bersinar. Selain sekte Gyok, salah satu faktor ketenaran Penglai adalah pelelangan yang diadakan setiap 30 tahun. Setiap kali, akan ada banyak kultivator, termasuk beberapa kultivator terkenal dari wilayah atas. Acaranya sangat meriah. Lelang berlangsung selama 3 bulan, yang berarti akan ada daftar harta, pil, resep pil dan binatang roh yang sangat lengkap untuk dijual. Lelang ini menyediakan beragam sumber daya bagi para kultivator. Ini juga mencakup pertukaran giok surgawi dan kristal asal, serta perdagangan tubuh dan tungku kultivasi. Bahkan ada perjudian dengan menggunakan binatang roh sendiri untuk bertarung. Tentu saja, yang paling menarik adalah Penglai Chaos dan pelelangan barang-barang sendiri. Penglai Chaos adalah lingkungan di sekte Gyok tempat para kultivator bebas bertaruh dalam pertarungan hidup dan mati. Pemenangnya akan mengambil harta milik yang kalah. Lelang Penglai akan segera dibuka, jadi banyak sinar cahaya yang menyinari. Karena masalah resep giok dan pil, kali ini banyak kultivator dari wilayah peringkat 6 yang datang. Bahkan ada kultivator dari wilayah peringkat 7 atau 8 yang datang juga. Di antara bintang-bintang, tampak 2 sinar cahaya. Itu adalah seorang pria dan wanita. Pria itu mengenakan pakaian putih dan tampak sangat tenang. Bahkan jika gunung runtuh, ekspresinya tidak akan berubah. Dia adalah Wang Lin. Wanita di sampingnya sangat cantik dan juga mengenakan gaun seputih salju. Rambut birunya berkibar tanpa angin dan wajahnya yang elok mampu membuat jantung siapapun berdebar kencang. Ia memancarkan aura tenang dan elegan. Jika kau bertemu matanya, kau pasti akan merasa malu. Tinggal beberapa hari lagi sebelum kita mencapai benua Penglai. Qian Mei datang ke Penglai 500 tahun yang lalu bersama seorang rekan sekte. Suasananya sangat ramai dan aku punya kenangan indah tentangnya. Mata wanita itu memancarkan secercah kenangan, dan ia tersenyum. Wang Lin berdiri di samping, menatap kosong ke depan. Biasanya ia tidak akan datang ke sini bersama Li Qian Mei dan tidak tertarik dengan lelang ini. Namun setelah mendengarkan kata-kata Li Qian Mei, ia mulai tergoda. Laut Awan dipenuhi kabut bintang, dan tanpa peta bintang yang akurat, navigasinya hampir mustahil. Semakin tinggi peringkat wilayahnya, semakin akurat hal ini. Untuk berpindah dari wilayah peringkat 5 ke wilayah peringkat 8, dibutuhkan lebih banyak peta bintang. Di Laut Awan, peta bintang yang lengkap sangat langka. Kebanyakan dibuat oleh individu, sehingga mengharuskanmu mengumpulkan banyak peta dan memverifikasi keakuratannya. Alasan dia setuju datang adalah karena dia ingin mendapatkan peta bintang. Namun peta bintang sangat berharga, dan hanya sedikit orang yang mau menukarnya. Lagi pula, mengingat kondisi Laut Awan, peta bintang adalah rahasia utama sebuah sekte. Hal ini dapat dimengerti. Sangat sedikit sekte yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki peta bintang yang mencakup sistem bintang luas yang diselimuti kabut bintang ini. Lagi pula, ada banyak tempat yang belum pernah dikunjungi oleh para kultivator sebelumnya. Di saat seperti ini, peran peta bintang sangatlah penting. Di benua yang tak dikenal, informasi tentang binatang buas apa saja yang ada dan tanaman herbal apa saja yang ada akan dianggap sebagai informasi berharga. Hanya segelintir kultivator atau sekte yang akan mengendalikan informasinya. Tanpa peta bintang, akan sulit untuk bergerak, bahkan perkembangan sekte pun akan terpengaruh. Satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan sumber daya, adalah dengan pergi ke beberapa benua liar yang dikenal semua orang. Oleh karena itu, setiap sekte akan menghabiskan banyak upaya untuk menjelajahi bintang-bintang. Namun sulit untuk menemukan arah di dalam kabut, dan terdapat banyak sekali binatang buas di dalamnya. Seringkali, sebuah sekte harus membayar mahal untuk menjelajahi suatu area. Oleh karena itu, pertukaran peta bintang tentu lebih baik. Namun manusia pada dasarnya serakah,
Sehingga bahkan dalam pertukaran akan ada informasi palsu atau informasi yang akan mengarahkan orang ke area berbahaya. Akibatnya, perdagangan peta bintang perlahan-lahan mereda. Setiap sekte lebih memilih untuk menjelajah sendiri dan memperoleh peta bintang yang aman daripada menukarnya dengan peta palsu yang akan membuat mereka membayar mahal. Adapun Li Qianmei, dia telah menggunakan susunan transfer unik di sektenya untuk setiap subsekte. Setelah beberapa kali transfer, dia baru mencapai wilayah peringkat 5. Ini adalah metode umum yang digunakan sekte peringkat 8 ke atas di Laut Awan. Layaknya menyebarkan benih ke wilayah yang lebih rendah, mereka mendukung atau membangun kembali berbagai subsekte. Mereka memungkinkan subsekte untuk berkembang, dan peran terbesar mereka adalah sebagai lokasi transfer. Hal ini memungkinkan anggota sekte utama untuk berpindah ke wilayah yang berbeda, dan dengan demikian menghindari masalah kekurangan peta bintang. Ada susunan transfer seperti ini di sekte Origin. Namun setiap kali susunan transfer diaktifkan, susunan tersebut akan melintasi medan bintang dan oleh karena itu membutuhkan sejumlah besar giok langit atau kristal asal untuk mengaktifkannya. Oleh karena itu, tanpa izin yang sesuai dari sekte utama, susunan transfer tersebut mustahil untuk diaktifkan. Sepanjang jalan, Wang Lin merenung. Ia berpura-pura mendengarkan Li Qianmei, tetapi tidak mengobrol dengannya. Li Qianmei sangat marah. Sepanjang jalan, pria di sampingnya seperti bisu dan tak bersuara. Hanya dia yang berbicara, seolah-olah dia sedang berbicara sendiri. Saat keduanya terbang, mereka terdiam. Wang Lin menatap Li Qianmei. Setelah merenung sejenak, ia perlahan berkata, "Wilayah peringkat 9 sangat misterius bagi kami. Aku ingin tahu ada berapa banyak sekte di wilayah peringkat 9. Pertanyaannya tidak salah. Di Laut Awan, karena kabut bintang, penghalang antar kultivator tercipta, sehingga banyak informasi tidak tersebar luas. Wilayah peringkat 9 juga berada jauh di atas dan merupakan keberadaan yang misterius. Catatan sekte Origin hanya berisi deskripsi sederhana tentang wilayah peringkat 9. Mereka hanya tahu bahwa ada sekte dewa." Wang Lin baru mengetahui tentang sekte pemecah langit setelah mendapatkan batu giok dan mencari ingatan nenek beracun. Lagi pula, sekte peringkat 5 tidak akan tahu lebih banyak daripada sekte peringkat 6. Li Qianmei mendengar Wang Lin berbicara. Setelah merenung sejenak, ia menjawab pertanyaan Wang Lin. Ada total 4 sekte di wilayah peringkat 9, yaitu sekte dewa, sekte hantu, sekte iblis, dan sekte pemecah langit. Sekte pemecah langit tempat Qianmei berada adalah yang terlemah, sedangkan sekte dewa adalah yang terkuat. Sekte hantu adalah yang paling misterius. Sedangkan sekte iblis, Li Qianmei ragu sejenak dan berbisik, sekte iblis terletak di bagian terdalam wilayah peringkat 9, dan sangat sulit bagi para kultivator untuk memasukinya. Semua binatang buas yang kuat berkumpul di sana. Guru pernah berkata bahwa ada binatang buas mengerikan yang dapat berubah wujud menjadi manusia di sana. Namun dengan keberadaan sekte dewa, sekte iblis tidak akan bisa berbuat banyak. Oh! Ekspresi Wang Lin sedikit berubah, lalu dia berkata, binatang buas yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Li Qianmei mengangguk dan berkata lembut, binatang buas bisa memahami surga dan mengolah dao, jadi mengapa mereka tidak bisa mengolah wujud manusia? Namun tidak banyak binatang buas seperti ini, hanya sedikit yang langka. Ada beberapa hal yang kau dan sebagian besar kultivator tidak tahu. Bahkan sekte pemecah langitku baru mengetahui beberapa rahasia ini setelah memasuki wilayah peringkat 9. Ekspresi Li Qianmei serius. Setelah merenung sejenak, ia berbisik, dahulu kala, hanya ada satu sekte di wilayah peringkat 9 Laut Awan. Itu adalah sekte dewa. Setelah sekte dewa menguasai Laut Awan selama bertahun-tahun, wabah binatang buas pertama terjadi. Saat itu, muncul 3 binatang buas berwujud manusia. Konon mereka berasal dari sistem bintang lain. Tanpa sekte dewa, wabah binatang buas ini akan menyebar ke seluruh Laut Awan. Pada akhirnya, wabah itu dihentikan oleh sekte dewa, sehingga tidak menyebar dan tidak banyak orang luar yang mengetahuinya. Perang itu konon memakan banyak korban. Setelah menekan binatang buas, sekte dewa mengirim sekelompok orang untuk ditempatkan di kedalaman wilayah peringkat 9. Ada celah di sana yang terhubung ke sistem bintang misterius. Beberapa binatang buas yang sangat kuat berasal dari sana. Untuk menghentikan penyebaran binatang buas, pertempuran pecah di sana selama puluhan ribu tahun. Bahkan sekarang, pertempuran terus berlanjut. Sebagian dari sekte dewa menyerahkan kebebasan mereka dan tetap berada jauh di dalam wilayah peringkat 9, bertindak sebagai garis pertahanan pertama. Namun seiring berjalannya waktu, para pengikut sekte dewa ini menjadi mandiri dan mulai menyebut diri mereka sekte iblis. Mereka berhenti menerima perintah dari sekte dewa, tetapi mereka tetap mempertahankan posisi itu dari gelombang serangan binatang buas. Suara Li Qianmei sangat indah.
tetapi isi kata-katanya mengejutkan. Tatapan Wang Lin menjadi serius. Ia tidak menyangka sistem bintang awan menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Sekte Dewa mengkhawatirkan hal ini. Mereka takut pada sekte iblis dan binatang buas yang menyerang. Pertama-tama, mereka membantu mempromosikan sekte hantu yang ahli menggunakan mantra penangkap jiwa, menjadi sekte peringkat 9. Kemudian mereka juga mengangkat sekte pemecah langitku ke peringkat 9. Semua ini untuk mempersiapkan diri menghadapi wabah kedua yang bisa terjadi kapan saja. Setelah selesai berbicara, ia menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut, "Masalah ini sangat penting. Aku harap saudara Lu tidak memberitahu orang lain." Wang Lin merenung sejenak, lalu mengangguk. Ia kemudian menatap ke kejauhan, seolah tatapannya mampu menembus kehampaan dan mencapai wilayah peringkat 9. Ia melihat celah spasial yang telah ditekan oleh sekte iblis selama puluhan ribu tahun, dan melihat sistem bintang misterius yang tak dikenal di dalamnya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki alasan. Jika apa yang dikatakan Li Qianmei benar, lalu di mana sistem bintang misterius itu? Setiap beberapa ratus tahun, wilayah peringkat 9 membentuk pasukan kultivator untuk dikirim membantu melawan binatang buas dari sistem bintang misterius. Mungkin tak lama lagi Qianmei juga harus pergi. Rambut biru Li Qianmei berkibar. Wang Lin merenung dalam diam. Jika hari itu tiba, saudara Lu harus mengantar Qianmei pergi. Li Qianmei mengerjap dan terkekeh. Senyumnya seindah anggrek yang sedang mekar, penuh keanggunan dan keelokan. Wajah cantik itu mirip dengan Luyan Fei yang berdiri di atas pavilionnya dan menyaksikan Wang Lin meninggalkan benua Moluo. Suaranya yang lembut juga terdengar. Semoga senior datang ke kompetisi 100 tahun yang akan diadakan di sekte utama. Dengan kecerdasan Luyan Fei, ia tahu bahwa benua Moluo tidak akan mampu menahan Wang Lin. Bagaimanapun ini hanyalah pijakan, dan ia hanyalah pengembara. Dia tahu dia akan pergi setelah menyelesaikan masalah dengan sekte origin. Kepergiannya terjadi hampir segera setelah bencana dengan sekte Dao Ungu terselesaikan. Begitu dia pergi, dia mungkin tidak akan melihatnya kembali. Wanita berambut biru yang pergi bersama Wang Lin juga menarik perhatian Luyan Fei, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Wang Lin melihat dan mendengar pemandangan ini. Ia tak bisa menoleh ke belakang, dan seharusnya tak menoleh ke belakang saat ia terbang jauh. Namun tepat saat ia hendak meninggalkan benua Moluo, kata-kata Wang Lin bagai angin lembut yang menerbangkan rambut Luyan Fei. "Saya akan datang." Pada saat ini, Wang Lin menatap Li Qianmei yang sudah berada di tahap akhir nirvana seterer tetapi tidak memiliki sedikitpun tanda-tanda kesombongan dan seperti adik perempuan. Dia mendengarkannya bercerita tentang rahasia wilayah peringkat 9. Dia mendengarkannya bercerita tentang perang melawan binatang buas. Dia mendengarkannya meminta dia untuk mengantarnya pergi. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengangguk dan berbisik, "Oke." Li Qianmei tersenyum. Pada hari kedua pelelangan, Wang Lin dan Li Qianmei tiba di luar penglai. Li Qianmei menggunakan mantra daonya untuk menghitamkan rambutnya. Ini membuatnya tak perlu khawatir dikenali. Li Qianmei yang berambut hitam bahkan lebih anggun. Berdiri di samping Wang Lin menarik perhatian banyak kultivator di sekitarnya. Sekte Giok Harta telah menempatkan banyak murid di sekitar penglai untuk menyambut para kultivator yang datang. Setelah membayar biaya, mereka akan membuka formasi dan mempersilakan para kultivator masuk. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat planet kultivasi sejak ia tiba di Laut Awan, meskipun hanya separuhnya. Namun dibandingkan dengan keterkejutan yang dialami para kultivator lain saat mereka melihat planet kultivasi, Wang Lin tampak sangat tenang. Di Laut Awan, sebagian besar kultivator belum pernah melihat planet kultivasi sebelumnya, hanya benua terapung. Rasa terkejut melihat planet kultivasi untuk pertama kalinya selalu terpancar di wajah mereka. Namun bagi Wang Lin, planet kultivasi bukanlah apa-apa. Ia lahir di planet kultivasi, menerima gurunya di planet kultivasi, dan di Alhiven, ia bahkan memiliki planet kultivasinya sendiri. Tidak perlu membicarakan tentang jajaran bintang besar dalam sekte Poenis. Para kultivator sekte Giok Harta semuanya memiliki sedikit kebanggaan karena mereka memiliki planet kultivasi yang sesungguhnya. Namun di hadapan Wang Lin, kebanggaan mereka sungguh tak berarti. Setelah setiap kultivator membayar batu roh mereka dan masuk, akhirnya tiba giliran Wang Lin dan Li Qianmei. Para kultivator yang ditempatkan di sini sebagian besar berada di tahap Yin Yang. Namun kultivator yang memimpin mereka secara tak terduga berada di tahap Nirvana. Scryer. Sekte Giok Harta memang punya reputasi bagus. Punya seorang kultivator Nirvana Scryer yang siap menyambut tamu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ia bisa dengan mudah melihat tindakan sekte Giok Harta. Mereka sedang unjuk kekuatan. Setelah membayar batu roh, Wang Lin dan Li Qianmei memasuki benua penglai. Li Qianmei tersenyum dan berbisik, "Lelang kali ini jauh lebih baik."
Terakhir kali aku ke sini, ada seorang kultivator Nirvana Cleanser yang menyambut orang-orang. Kupikir aku akan pergi ke sekte peringkat 9 lain dan lupa bahwa ini hanya wilayah peringkat 5. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Meskipun orang-orang merasa sekte Giok Harta tak tahu malu, Penglai sangat cantik. Bumi tampak hijau dan para manusia di ibu kota memandang dengan hormat para kultivator yang terbang melintas. Ada sedikit rasa iri di mata mereka. Bahkan ada gunung dan sungai yang megah. Lokasi pelelangan berada di sisi timur Penglai. Pemandangannya spektakuler dengan batu-batu yang melayang di udara dan paviliun-paviliun yang dibangun di atasnya. Awan putih memenuhi langit dan mengelilingi batu-batu itu, membuat bagian timur Penglai tampak seperti alam surgawi. Ukuran kota-kota yang dibangun di atas batu-batu ini berbeda-beda berdasarkan ukuran batunya. Ada banyak batu yang mengapung di sana, dengan sebuah batu besar di tengahnya. Batu-batu itu tidak diam, melainkan berputar perlahan. Terdengar pula dentuman musik dan melodi yang keluar dari batu-batu ini. Namun di atas semua itu, ada pula binatang-binatang anggun yang terbang di antara batu-batu itu. Itu muncul dan menghilang di balik awan. Melihat ini, ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi ia mendesah dalam hati. Ada formasi besar di setiap batu yang menghabiskan banyak batu roh setiap detiknya agar tetap mengapung. Sekte Giok Harta terkenal boros, tetapi meskipun tampak seperti alam surgawi, mereka kekurangan energi spiritual surgawi karena mereka menggunakan batu roh. Pada akhirnya itu hanyalah tiruan. Bahkan sekte Giok Harta pun tidak mampu membeli giok surgawi sebanyak itu, apalagi kristal asal. Li Qianmei tertawa. Mendengar Li Qianmei menyebut giok langit, Wang Lin memasang wajah aneh. Ia sudah mengetahui dari catatan di sekte origin bahwa Laut Awan sangat kekurangan giok langit. Hal ini sangat berkaitan dengan alam surgawi angin yang dihuni oleh monster nyamuk. Jika mereka tidak bisa masuk, mereka tidak akan bisa mendapatkan giok langit. Bahkan sekte Giok Harta hanya berani menghambur-hamburkan batu roh dan sangat pelit dengan giok langit. Bahkan tuan muda sekte Dao Ungu pun tidak memiliki 100 buah giok langit di tasnya. Sebegitu langkanya giok langit itu. Demikian pula di Laut Awan terdapat sumber daya yang bahkan lebih berharga, yaitu kristal asal. Sebagaimana giok langit dibutuhkan untuk mencapai tahap ascenden dan digunakan oleh para kultivator yin yang untuk formasi dan harta mereka, kristal asal bahkan memiliki nilai yang lebih tinggi bagi para kultivator tahap kedua. Kristal asal hanya ada di Laut Awan dan disukai oleh para kultivator tahap kedua. Menyerapnya dapat memulihkan energi asal dengan cepat bagi para kultivator tahap kedua. Kristal ini juga dapat meningkatkan laju kultivasi secara drastis. Jika memiliki kristal asal saat mengatur formasi atau memurnikan harta, kekuatannya akan meningkat. Namun kristal asal sama langkanya dengan giok langit. Satu-satunya perbedaan adalah giok langit berada di alam surgawi angin, sehingga hampir mustahil untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk kristal asal, sebagian besar dikuasai oleh sekte peringkat 8 atau lebih tinggi, dan sebagian besar dikuasai oleh sekte peringkat 9. Semua ini berkat pembentukan kristal asal. Kristal-kristal ini tidak bisa ditambang, melainkan dibentuk oleh binatang buas peringkat 12 yang bisa berubah menjadi kabut. Setelah binatang buas peringkat 12 hidup di dalam kabut bintang untuk waktu yang lama, kristal asal akan terbentuk secara bertahap. Hanya sekte dan kultivator dengan binatang buas peringkat 12 yang bisa menambang kristal asal. Namun jumlah binatang tingkat 12 tidak banyak, dan hanya sedikit yang bisa berubah menjadi kabut. Jadi hanya sekte tingkat 8 ke atas yang memilikinya. Jika seekor binatang asal muncul di wilayah bawah, pertarungan besar akan terjadi. Lagi pula binatang asal berarti kristal asal. Wang Lin melangkah ke sebuah kota di atas salah satu batu apung bersama Li Qianmei. Kota itu terbuka dan terdapat banyak kultivator di dalamnya. Beberapa bahkan telah membayar batu roh sekte Giok untuk membuka stan mereka sendiri dan berbisnis. Ini adalah batas luarnya, dan cukup ramai. Li Qianmei berjalan di samping Wang Lin dan melihat sekeliling. Tempat ini sangat ramai, dan suara tawar-menawar memenuhi kota. Tempat ini tidak tampak seperti alun-alun perdagangan bagi para kultivator, melainkan lebih seperti pasar manusia. Sudah lama sekali Wang Lin tidak mengunjungi pasar seperti ini. Saat berjalan-jalan di kota, pandangannya tertuju pada sebuah kios tak jauh dari sana. Rekan kultivator, aku tidak punya banyak batu giok langit. Bagaimana kalau aku tambahkan pil? Seorang pria tua duduk di belakang kios. Ia memasang ekspresi muram saat menatap pria parubaya di hadapannya. Kata-kata ini datang dari pria parubaya. Aku bisa memurnikan pilku sendiri, pil-pil itu tidak berguna. 70 giok langit untuk satu kristal asal, ini batasku. Tatapan pria tua itu berubah dingin saat ia berbicara. Kemudian ia tidak lagi memperhatikan pria parubaya itu. Di Laut Awan,
Para kultivator dapat dengan bebas bertukar giok langit dan kristal asal dengan kecepatan tertentu. Setelah mendengar kata-kata itu, Wang Lin tanpa sadar menyentuh tempat tas penyimpanannya berada. Meskipun kosong, Wang Lin merasa sangat aneh. Bahkan ia tidak tahu berapa banyak giok langit yang ia miliki di ruang penyimpanannya. Tepat pada saat ini, sebuah suara penuh kejutan datang dari kejauhan. Qian Mei, itu kamu. Mengikuti suara itu, ada 3 kultivator. Pria di depan berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan kemeja hijau dan tampan. Tubuhnya ramping dan tatapannya penuh kejutan saat ia berjalan mendekat. 2 orang yang mengikutinya juga sangat tampan. Kultivasi mereka berfluktuasi, menunjukkan bahwa mereka tidak lemah. Li Qian Mei sedikit mengernyit, namun segera mengendur dan berkata, "Jadi, itu rekan kultivator Yang." Pria berbaju hijau itu mendekat dan bahkan tidak memandang Wang Lin sebelum tersenyum pada Qian Mei. "Kita baru bertemu beberapa bulan yang lalu, tapi aku sudah merindukanmu. Untungnya kita bisa bertemu lagi hari ini." "Qian Mei, tempat ini berisik. Bagaimana kalau kita pergi ke pusat kota?" Suara pria itu lembut dan penuh pesona. "Terima kasih, rekan kultivator Yang, atas kebaikanmu, tapi maafkan aku." Suara Li Qian Mei tenang, tapi juga dingin. "Qian Mei, kamu." Pria berbaju hijau itu berjalan beberapa langkah dan hendak berbicara. "Rekan kultivator Yang, tolong perhatikan apa yang kau katakan. Qian Mei, bukan sesuatu yang bisa kau katakan." Li Qian Mei mengerutkan kening dan menunjukkan kemarahannya. Yang Yu ini adalah salah satu orang yang ia tanyai, tetapi ia tidak puas dengan jawabannya. Yang Yu mengangkat alisnya. Ia tentu saja melihat Wang Lin di samping Li Qian Mei. Ia tidak berani memprovokasi Li Qian Mei, tetapi ia tidak peduli dengan orang lain. Yang Yu menatap Wang Lin dan berkata dengan dingin, "Siapa kau?" Wang Lin menatap dingin pria itu. Pria ini berada di tahap tengah Nirvana Scryer, dan meskipun tampan, ada aura suram di dalamnya. Kedua rekannya di belakangnya adalah kultivator Nirvana Cleanser, dan mereka berdiri dalam posisi yang aneh. Sementara pria berbaju hijau itu berbicara, mereka bergerak ke samping dan mengepung Wang Lin. Namun saat Wang Lin menoleh, hanya pria berbaju hijau yang tetap tenang. Mata kedua kultivator Nirvana Cleanser itu menyipit, menampakkan ketegangan dan ketakutan. Setelah mengalihkan pandangannya, Wang Lin bahkan tidak melirik pria berbaju hijau itu dan berjalan menuju pria tua yang duduk di sampingnya. Pria paruh baya yang sedang menawar dengan pria tua itu telah pergi. Bukan hanya dia, semua kultivator di sekitarnya menyadari ada yang tidak beres dan berhamburan. Pria tua di kios itu tenang dan menatap Wang Lin. "Rekan kultivator, berapa banyak kristal asal yang kau miliki?" Wang Lin berbicara dengan sangat santai dan melihat token giok yang melingkari pinggang pria tua itu. Wajah pria tua itu berkedut dan tersenyum. "Tidak banyak, hanya 1, namun aku hanya menginginkan batu giok langit." Mata Wang Lin berbinar saat bibirnya bergerak dan dia mengirim pesan kepada pria tua itu. Pria tua itu tertegun sejenak, lalu menatap Wang Lin sejenak, lalu menunjukkan ekspresi bingung. Tangan kanan Wang Lin terulur, dan ruang penyimpanannya terbuka. Tangannya meraih ke dalam dan mengeluarkan sekantong penyimpanan. Meskipun para kultivator Nirvana Cleanser tidak membutuhkan kantong penyimpanan, mereka tetap menggunakannya saat berdagang demi privasi. Ia menyeka akal ilahi dari tas itu dan melemparkannya ke arah pria tua itu. Lalu Wang Lin dengan tenang berkata, "Ini depositnya." Pria tua itu menangkap tas penyimpanan dan dengan hati-hati mengamatinya dengan akal ilahinya. Ia kemudian menatap Wang Lin dengan penuh arti sebelum merenung sejenak dan membersihkan kiosnya. Ia berkata, "Aku akan mencarimu dalam 3 hari." Setelah selesai, ia hendak pergi, tetapi ia berhenti sejenak untuk melihat Wang Lin dan mengirimkan pesan. "Rekan kultivator sangat tegas. Namaku Ouyang Long. Aku akan menganggap rekan kultivator sebagai teman." Pria berbaju hijau ini adalah Yang Yu, dan dia adalah murid ketiga dari Master Sekte, Sekte Koleksi Iblis. "Rekan kultivator, berhati-hatilah saat menghadapi ini." Setelah mengirim pesan, pria tua itu segera pergi dan sama sekali tidak bertanya bagaimana cara menghubungi Wang Lin. Wang Lin pun tidak mempertanyakan hal ini. Orang luar tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Wang Lin dan pria tua itu. Yang Yu melihat bahwa Wang Lin hanya berbicara sebentar dengan pria tua itu dan menyuruh pria tua itu pergi. Ia menjadi semakin berhati-hati. Adapun 2 orang kultivator yang mengelilingi Wang Lin, mereka menjadi semakin gugup. Mata Yang Yu berbinar dan dia berkata, "Kamu benar-benar punya nyali. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Biarkan tuanmu keluar dan bicara padaku." Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, kata-katanya sedingin es. Saat sampai di telinga mereka, rasanya seperti ledakan dahsyat. Ekspresi kedua kultivator Nirvana Cleanser tahap awal berubah drastis.
Mata Yang Yu menyipit dan ia hendak berbicara. Namun tepat pada saat itu, ia bergerak secepat kilat dan tiba di samping kultivator di sebelah kiri. Kultivator ini, yang telah berjaga-jaga selama ini, dengan cepat mundur sambil membentuk segel di tangannya. Tiba-tiba muncul bunga merah raksasa yang mekar hingga selebar lebih dari 30 meter. Bagian tengahnya terbuka, memperlihatkan mulut penuh gigi yang mencoba melahap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan ia melangkah maju. Ia menghilang tanpa jejak dan bunga itu tidak melahap apapun. Wang Lin muncul di belakang kultivator itu dan kedua jarinya mendarat di punggung kultivator itu. Suara ledakan teredam bergema, lalu wajah kultivator itu memucat dan batuk darah. Bunga di hadapannya roboh dan ia terlempar. Ia jatuh ke tanah di kejauhan dan menghancurkan sebuah kios. Tepat pada saat ini, kultivator di sebelah kanan mundur dan melambaikan tangannya untuk memanggil 7 pedang terbang. 7 pedang itu dengan cepat melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin menoleh, lalu matanya memancarkan cahaya aneh dan mengucapkan satu kata, "Dao." Tatapan matanya berubah. Mata kirinya bagaikan ilusi kabur, sementara mata kanannya mengandung kilat yang mampu membelah bumi. Dua tatapan berbeda itu melesat bagai pedang dan membekas di mata kultivator yang mundur itu. Tubuh sang kultivator bergetar dan semua pedang terbangnya tak terkendali. Matanya buram dan jantungnya berdebar kencang. Halusinasi muncul, dan ia tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Darah mengucur dari sudut mulutnya dan matanya merah padam. Ia memegangi kepalanya, berteriak-teriak. Adegan ini membuat para kultivator di sekitarnya terkesiap. Semua ini terjadi begitu cepat dan berakhir dalam sekejap. Wang Lin memang belum membunuh kedua kultivator ini, tetapi mereka sudah tidak berguna. Li Qianmei menyaksikan semua ini dan matanya berbinar. Ini pertama kalinya dia melihat Wang Lin menyerang. Semuanya berjalan mulus dan tanpa keraguan. Wajah Yang Yu pucat pasi. Ia merenung sambil menatap Wang Lin. Jeritan rekan-rekan sektenya bergema di telinganya dan mencabik-cabik pikirannya. Tepat pada saat ini, Wang Lin menoleh ke arah Yang Yu. Tatapannya tenang, seolah apa yang baru saja terjadi bagaikan semut yang baru saja diinjak. Tatapan dingin itu membuat pikiran Yang Yu bergetar. Wang Lin perlahan berjalan menuju Yang Yu selangkah demi selangkah. Saat itu, Lu Yunchong telah meminjam kekuatan dunia dan menggunakan daonya untuk menekan sesuatu. Meskipun gagal pada Wang Lin memahami metode serangan ini. Dengan pemahaman Wang Lin tentang dao, mudah baginya untuk memahami maknanya dan menjadikannya mantranya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya selaras dengan detak jantung Yang Yu. Hal ini membuat jantung Yang Yun berdebar kencang di setiap langkahnya. Tak lebih dari 10 langkah, wajah Yang Yu semakin pucat. Jantungnya berdebar kencang setiap kali melangkah. Wang Lin tampak membesar di matanya dan jatuh seperti gunung. Namun Yang Yu tidak mundur. Urat-urat di wajahnya membengkak saat ia menatap Wang Lin. Ia berusaha keras untuk meraung dan rambutnya bergerak tanpa angin. Namun ia tidak lagi memiliki keanggunan seperti sebelumnya. Wang Lin mendengus dingin. Langkah kakinya telah menyatu sepenuhnya dengan detak jantung Yang Yu, dan jantung Yang Yu berada di bawah kendali penuh domain Wang Lin. Wang Lin mengangkat kaki kanannya, tetapi saat jatuh, ia menghentikannya di udara. Karena domain Wang Lin, jantung Yang Yu tiba-tiba berhenti. Tepat pada saat ini, Wang Lin mendarat dan mempercepat langkahnya. Dia melangkah 3 langkah berturut-turut. Begitu 3 langkah itu mendarat, Yang Yu merasa seperti dihantam palu berat 3 kali di dadanya. Tubuhnya gemetar, wajahnya memerah, dan ia batuk darah. Ia tak mampu menahan serangan Wang Lin dan terdorong mundur. Tepat setelah ia mundur selangkah, ia kembali batuk darah. Ia terus mundur dan wajahnya yang kemerahan kembali memucat. Ada kebingungan dan perjuangan di matanya. Dalam sekejap mata, matanya memerah. Ilusi muncul di benaknya satu persatu. Ini adalah adegan dirinya dan rekan-rekan sektenya yang sekarat dengan berbagai cara. Ia tahu ini salah, tetapi ia tak bisa menjernihkan pikirannya. Ilusi-ilusi ini seperti kenangan yang terukir di benaknya dan semakin nyata setiap detiknya. Tubuh Yang Yu bergetar hebat sambil memegangi kepalanya. Ia tidak berteriak, tetapi terus meronta. Ia kehilangan kejernihannya dan kebingungan mulai menguasainya. Melihat dirinya hampir tersesat dalam ilusi, Yang Yu terus mundur dan meminta bantuan. "Paman Guru, selamatkan aku." Saat ia berbicara, sesosok bayangan hijau tiba di hadapan Yang Yu. Jarinya tanpa ampun menunjuk ke antara kedua alis Yang Yu. Suara letupan terdengar dari tubuhnya dan kabut darah menyembur keluar, lalu ia jatuh pingsan ke tanah. Bayangan ini tak berhenti dan tiba-tiba muncul di samping kultivator lain. Ia menggunakan mantra yang sama dan membuat kultivator yang menjerit itu pingsan. Saat bayangan hijau itu bergerak, ia tiba di depan Yang Yu dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Bayangan hijau itu adalah seorang pria tua.
Ia berambut putih dan matanya bersinar penuh kekuatan. Apa yang kau cari? Wang Lin tampak tenang saat menatap pria tua itu. Pria tua itu tidak menunjukkan emosi apapun saat menatap Wang Lin sejenak dan tersenyum. Rekan kultivator Lu memang pintar. Aku memang mencarimu, jadi kuharap rekan kultivator tidak keberatan aku sedikit ceroboh. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk berteduh agar aku bisa menebus kesalahanku? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat ia menatap pria tua itu. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangguk. Wang Lin memang licik seperti iblis, dan saat Yang Yu pertama kali muncul, Wang Lin menyadari bahwa Yang Yu jelas-jelas sedang menatapnya. Kemudian Yang Yun tiba dan mulai berpura-pura mengejar Qian Mei. Dia bahkan melihat bahwa saat Yang Yu berpura-pura mengejar Qian Mei, dua orang lainnya tidak mampu menyembunyikan kegugupan mereka. Kalau memang begitu, tidak masalah, tapi Yang Yu dengan cepat mengarahkan kata-katanya pada Wang Lin. Mengingat tingkat kultivasi Yang Yu, rasanya agak dipaksakan baginya untuk melakukan ini. Setelah melihat petunjuk-petunjuk itu dan mengingat Ouyang Long, Wang Lin tahu bahwa Yang Yu telah mengincarnya. Ia hanya pernah berurusan dengan sekte koleksi iblis sekali, dan itu adalah Zhao Yu di benua Moluo. Namun itu hanya tatapan Wang Lin. Wang Lin tidak yakin apakah pihak lain sedang menguji kekuatannya karena masalah dengan Zhao Yu, atau kelemahan yang ditinggalkan di benua liar. Namun apapun yang terjadi, dunia kultivasi menghormati yang kuat. Menunjukkan tingkat kultivasinya tidak hanya akan membuat orang lain jera, tetapi juga membuatnya dihormati. Setelah menyadari hal ini, Wang Lin langsung memilih untuk menyerang. Setelah mendengar pria tua itu berkata, rekan kultivator Lu, Wang Lin menjadi semakin yakin tentang apa yang harus dilakukan. Li Qian Mei baru berkultivasi sebentar dan tidak memiliki pengalaman hidup seperti Wang Lin melawan monster-monster tua itu dengan pengalaman bertahun-tahun. Ia baru menyadari petunjuk yang sangat sulit ini saat Wang Lin berkata, panggil tuanmu. Mata Li Qian Mei berbinar seolah ia telah melihat sesuatu. Rencana orang ini bahkan lebih menakutkan daripada kultivasinya. Li Qian Mei menatap Wang Lin dengan kaget. Restoran dan tempat menginap sudah tersedia di berbagai kota terapung di Penglai. Meskipun para kultivator tidak perlu makan dan tidak butuh banyak istirahat, mereka tetap suka makan. Bahkan saat berkultivasi, seseorang pasti menginginkan ruangan yang tenang. Tidak kekurangan fasilitas semacam ini di kota. Saat ini, di lantai 3 sebuah penginapan, seluruh lantai telah dibersihkan dari orang-orang yang tidak berwenang. Sekarang hanya ada dua tetua, Wang Lin dan Li Qian Mei di sana. Salah satu pria tua itu adalah paman guru Yang Yu, dan yang satu lagi berwajah merah berseri-seri. Pria tua berjubah hijau itu tersenyum. Rekan kultivator Lu, aku belum memperkenalkan diri. Aku Tang Lihai, tetua sekte koleksi iblis peringkat 6. Aku adalah Wu Qing dari sekte koleksi iblis. Suara pria tua berwajah merah itu seperti bel yang menggetarkan seluruh lantai 3. Kedua tetua ini sama-sama berada di tahap awal nirvana seterer. Tetapi mereka tidak berpura-pura dan memperlakukan Wang Lin setara. Wu Qing telah mendengar tentang apa yang terjadi dari Tang Lihai dan terkejut. Ia tidak berani meremehkan Wang Lin. Li Qian Mei segera duduk di samping dan memainkan cangkir anggur di tangannya. Namun sesekali pandangannya melirik ke arah meja kosong di sudut. Tang Lihai dan Wu Qing tentu tahu identitasnya, tetapi karena ia telah mengubah warna rambutnya, jelas ia tidak ingin identitasnya diketahui. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya menoleh untuk memberi hormat. Hari ini, akulah yang ceroboh, jadi kuharap rekan kultivator Lu tidak keberatan. Tang Lihai mengambil cangkir anggur dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengambil cangkir yang sesuai, tetapi dia tidak meminumnya dan langsung meletakkannya setelahnya. Tang Lihai tertawa. Aku dengar dari Zhao Yu bahwa mantra rekan kultivator Lu luar biasa. Setelah melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Aku ingin berteman dengan saudara Lu. Tidak masalah. Aku juga berniat berteman dengan sekte koleksi iblis. Wang Lin menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak percaya mereka akan datang hanya untuk berteman dengannya. Keduanya mulai berbicara, tetapi Tang Lihai masih tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dia sedang menilai Wang Lin, dan dia juga takut dengan hubungan antara Wang Lin dan Li Qian Mei. Wu Qing mendengarkan cukup lama dan akhirnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Ia mengambil cangkir dan membantingnya di atas meja. Ia menatap Wang Lin dan berkata, rekan kultivator Lu, aku tidak pandai berbelit-belit. Hari ini aku datang untuk bertanya apakah rekan kultivator bersedia menjadi tetua eksternal. Jika kau setuju, sekte koleksi iblisku akan menyambutmu dengan hadiah-hadiah besar. Bahkan jika kau tidak setuju, setelah hari ini, kita bertiga bisa dianggap sebagai kenalan. Bagi kami para kultivator, mereka yang kami sebut, rekan kultivator, bisa dianggap teman. Mendengar kata-kata Wu Qing, Tang Lihai tersenyum kecut sambil menatap Wang Lin dan berkata,
Aku tadinya ingin bertanya kepada rekan kultivator tentang hal ini setelah berbicara lebih lanjut, tapi aku lupa tentang sikap Wu Qing ini. Sekte koleksi iblisku sangat tulus, dan jika kau menjadi tetua eksternal, kami akan menyediakan semua bahan alkimia yang kau butuhkan. Kami memintamu untuk bertindak sesuai kebutuhan demi menjaga martabat sekte koleksi iblisku. Wang Lin merenung sejenak dan perlahan berkata, aku perlu mempertimbangkan ini dulu. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu jawaban sebelum meninggalkan Penglai. Tang Lihai tertawa dan mengangguk. Memang seharusnya begitu. Rekan kultivator, mohon pikirkan baik-baik. Kami akan menunggu jawabanmu. Setelah membicarakan hal ini, Wang Lin berdiri dan berpamitan, lalu pergi bersama Li Qianmei. Baru setelah mereka berdua pergi, wajah tetua berwajah merah itu berubah muram. Ia tak lagi memiliki penampilan lugas seperti sebelumnya. Dia berkata perlahan, kultivasinya sangat aneh. Tang Lihai berkata, memang sangat aneh. Dia juga sangat berhati-hati, curiga, dan bijaksana. Dia juga sangat kejam dan tegas dalam bertindak. Pada saat ini, di atas meja kosong di sudut, sesosok perlahan muncul. Ia adalah seorang pria parubaya berjubah dao. Wajahnya pucat dan auranya seperti dewa. Dia berdiri dan berjalan ke arah kedua tetua itu sebelum perlahan-lahan duduk. Pria parubaya itu melihat keluar jendela dan berbisik. Aku tidak tahu apakah dia melihat tembus pandangku. Tang Lihai ragu sejenak dan berkata, bahkan jika dia melihatmu, seharusnya Li Qianmei yang diam-diam memberitahunya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Apakah itu orang itu? Mata Wu Qing berbinar dan menjadi dingin saat dia berbicara. Kalau dia melihatnya, ya sudah. Kalau tidak, ya sudah. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya dan mengerutkan kening. Apapun yang terjadi, jangan sentuh orang ini. Aku merasakan firasat yang sangat berbahaya darinya. Sekte koleksi iblisku akan mundur dari masalah ini dengan resep giok dan pil. Kita tidak mampu untuk ikut campur. Pria parubaya itu memijat pelipisnya. Ia tampak kelelahan. Setiap kota memiliki pasarnya sendiri, dan jumlahnya sangat banyak. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin berpamitan dengan Li Qianmei dan menjelajahi kota sendirian. Li Qianmei mengangguk sambil tersenyum, dan keduanya berpisah. Tanpa Li Qianmei di sampingnya, Wang Lin tak lagi peduli untuk menyembunyikannya dan mulai mencari peta bintang yang dijual. Kembali di penginapan, Wang Lin samar-samar melihat seorang kultivator bersembunyi di meja di sudut. Akan tetapi, ekspresinya tidak berubah dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia telah menyadarinya. Sepertinya petunjuk di benua liar sudah terlihat. Wang Lin menghela napas dan semakin ingin membeli peta bintang. Namun harga peta bintang sangat tinggi dan sulit membedakan yang asli dan palsu. Setelah 3 hari, Wang Lin sudah membeli beberapa, tetapi ia masih ragu. Saat senja hari ketiga, Wang Lin kembali ke penginapan dan duduk di tempat tidur. Ia memandangi 6 giok peta bintang di tangannya dan mulai merenung. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah sedikit dan dia mendongak ke kamarnya. Sesaat kemudian terdengar ketukan. Akhirnya dia datang. Wang Lin tersenyum dan melambaikan tangan. Pintu terbuka, menampakkan seorang pria parubaya. Pria parubaya ini bertubuh tegap dan berwajah heroik. Dia tidak memasuki ruangan, tetapi menggenggam tangannya. Senior, guruku, Ouyang Long, mengundangmu. Wang Lin bangkit dan berjalan menuju pintu. Pria parubaya itu dengan hormat memimpin jalan. Setelah meninggalkan penginapan, mereka berdua terbang keluar kota. Meskipun sudah malam, kota itu semakin ramai. Suara orang-orang berbicara menggema di telinga mereka. Sesaat kemudian, keduanya tiba di batu pusat semua kota terapung. Ini adalah kota utama, dan ukurannya puluhan kali lipat lebih besar daripada kota-kota luar. Di malam hari, kota ini bagaikan binatang buas raksasa yang memancarkan tekanan kuat. Di bawah bimbingan pria parubaya itu, mereka berdua menuju gerbang timur. Ada banyak kultivator yang menjaga gerbang timur, dan jika ingin masuk, mereka harus menunjukkan token giok. Wang Lin memperhatikan bahwa saat pria parubaya itu mengeluarkan token, para kultivator di sekitarnya langsung menjadi hormat. Mereka bahkan tidak memeriksa Wang Lin dan membiarkan mereka masuk. Tak lama setelah mereka memasuki kota, mereka tiba di pusat kota. Pria parubaya itu berhenti di depan sebuah paviliun yang megah. Dengan hormat ia berkata kepada Wang Lin, "Senior, silakan masuk. Mengingat identitas junior, aku tidak bisa masuk." Wang Lin mengangguk dan akal ilahinya menyebar sebelum melangkah masuk. Saat ia masuk, ia mendengar tawa riang. Ternyata Ouyang Long sedang menuruni tangga dan menggenggam tangan Wang Lin. "Aku membuat rekan kultivator menunggu. Kau terlalu banyak meminta dan butuh waktu untuk mempersiapkannya." Ouyang Long sangat antusias.
Ia seperti orang yang berbeda dari 3 hari yang lalu. Wang Lin menggenggam tangannya dan tersenyum. Tidak masalah. Ia tentu saja mengerti mengapa Ouyang Long seperti ini. Tindakan Wang Lin di pasar tidak hanya mengejutkan sekte koleksi iblis, tetapi juga mengejutkan kekuatan di balik Ouyang Long. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Pertukaran kita akan dilakukan di sana, dan akan ada sedikit kesenangan juga. Mungkin rekan kultivator ingin berjudi sedikit dan mungkin menang besar. Ouyang Long tersenyum, tetapi dia tidak berani meremehkan Wang Lin. 3 hari yang lalu, orang ini berhasil menemukannya dan membuat pesanan sebesar itu. Jelas orang ini telah mengetahui identitasnya, yang berarti orang ini tidak sederhana. Dan apa yang terjadi di pasar setelahnya benar-benar mengejutkannya. Aku akan merepotkan rekan kultivator Ouyang. Wang Lin bersikap sopan saat mengikuti Ouyang Long ke dasar paviliun. Akal ilahinya secara alami menyebar dengan waspada. Semua yang dilihatnya mengejutkannya, tetapi dia tidak mengungkapkannya sedikitpun. Bagian bawah paviliun itu berongga dan tiba-tiba mengarah ke sebuah platform batu selebar 100.000 kaki. Ada banyak kultivator yang duduk di sekitarnya, dan raungan binatang buas terdengar. 2 makhluk roh berukuran 1000 kaki sedang bertarung di atas panggung. Raungan kedua makhluk itu bergema. Ada juga lorong-lorong berbentuk lengan yang menggantung di sekitar peron. Lorong-lorong ini berbentuk bundar dan tampak memiliki deretan jendela. Wang Lin dan Ouyang Long berada di salah satu lorong. Ini arena perjudian binatang buas di benua Penglai. Kalau kau menemukan binatang buas yang kau suka, kenapa tidak bertaruh saja? Ouyang Long menuntun Wang Lin dan tertawa. Wang Lin mengangguk tanpa suara. Mereka berdua bergerak cepat dan tiba di ujung lorong. Di depan mereka berdiri 2 kultivator dengan tingkat kultivasi yang lumayan, dan sebuah gerbang batu tertutup di antara mereka. Ouyang Long menatap Wang Lin. Ia merenung sejenak dan berkata, lelang hari ini akan diadakan oleh paman masterku, dan beliau mengundang beberapa rekan kultivator untuk berpartisipasi. Lelang ini bisa dianggap sebagai lelang kecil dan privat. Jika kamu tertarik, kamu juga bisa menawarkan sesuatu untuk dijual. Paman masterku akan memulai transaksi denganmu setelah lelang selesai. Rekan kultivator, aku masih bingung tentang sesuatu. Aku harap rekan kultivator bisa menjawab keraguanku. Silakan bicara, rekan kultivator Ouyang. Wang Lin mengangguk. Bagaimana rekan kultivator ini tahu identitasku? Ouyang Long menatap Wang Lin. Jika seseorang memperkenalkannya, itu tidak masalah, tetapi orang ini tiba-tiba menemukannya saat ia sedang berada di kios pribadinya. Orang ini juga yakin ia memiliki lebih banyak kristal asal dan diam-diam telah menunjukkan identitasnya. Wang Lin tersenyum tipis. Wang Lin tidak mengatakan alasan spesifik dan hanya menghindari topik tersebut. Semakin dia seperti ini, semakin aneh perasaan Ouyang Long. Dia merasa pemuda berpakaian putih yang tampak biasa itu diselimuti misteri. Ouyang Long tak kuasa memaksa Wang Lin untuk menjawab, jadi ia hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia tak lagi menyinggung masalah ini dan malah mengingatkan Wang Lin. Rekan kultivator, ini lelang tertutup. Menurut aturan, yang paling mereka benci adalah mereka yang menyembunyikan penampilan. Setelah itu, mereka tiba di ujung terowongan dan ia mengetuk pintu batu beberapa kali. Sesaat kemudian, pintu batu itu bergetar dan riak-riak menyebar membentuk lingkaran di permukaannya seolah-olah mencair. Ouyang Long menoleh ke arah Wang Lin sebelum menghilang ke dalam riak-riak. Wang Lin merenung sejenak dan tidak menyembunyikan penampilannya. Karena berani datang, ia tidak takut menimbulkan masalah. Ia berjalan ke dalam riak-riak air dan menghilang. Penglihatannya buram. Saat penglihatannya kembali jernih, matanya menyipit. Ia melihat sekeliling dan mendapati ruangan itu selebar sekitar 30 meter. Lantainya terbuat dari material tak dikenal yang transparan sehingga kita bisa melihat binatang buas yang bertarung di bawahnya. Ada beberapa kursi yang tersebar di ruangan itu, dengan satu di tengah. 7 kultivator duduk di kursi mereka, dan tak satu pun dari mereka menyembunyikan wajah mereka. Saat Wang Lin masuk, semua tatapan mereka tertuju padanya. Tatapan orang-orang ini bagaikan pedang dan sangat tajam. Tatapan mereka tampak hampir kokoh dan dapat membuat siapapun merinding. Salah satu dari mereka terkejut sesaat setelah melihat Wang Lin, tetapi ia segera kembali normal dan tersenyum. Orang yang duduk di kursi paling depan adalah seorang pria tua berambut perak dan berjubah abu-abu. Matanya sedikit terbuka, tetapi ada kilatan cahaya tersembunyi di matanya saat ia menatap Wang Lin. Kultivator ini berada di tahap tengah nirvana seterer. Di belakangnya, Ouyang Long membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Ekspresi Wang Lin tampak biasa saat ia melangkah maju di hadapan tatapan semua orang. Ia tiba di depan panggung dan duduk dengan tenang. Tatapannya tenang saat ia menatap kerumunan sebelum menggenggam tangan orang yang tersenyum padanya.
Wu Qing tidak menyangka akan bertemu Wang Lin di sini dan terkejut. Namun Wang Lin bisa mengikuti lelang pribadi seperti ini membuat Wu Qing semakin mengaguminya. Saat Wang Lin dengan santai menyapu pandangannya, semua orang yang hadir, kecuali pria tua yang jelas-jelas adalah paman guru Ouyang Long dan Wu Qing, semuanya berada pada tahap awal nirvana seterer. Orang yang duduk di hadapan Wang Lin adalah seorang cendekiawan muda berkulit putih. Ia melambaikan kipas bulu di tangannya dengan lembut, tanpa menunjukkan emosi apapun. Saat Wang Lin menatapnya, ia balas menatap Wang Lin dengan sedikit ketertarikan di matanya. Seorang wanita cantik duduk di sampingnya. Ia mengenakan gaun bunga yang indah dan duduk di sana dengan sedikit malas. Ia melirik Wang Lin sekilas, lalu tidak lagi memperhatikannya. Ada seorang pria tua duduk tak jauh dari sana. Penampilannya sangat aneh, wajahnya penuh bekas luka dan sekilas tampak mengerikan. Ia memasang ekspresi muram sambil terus memutar-mutar cincin di jari telunjuk kanannya. Selain ketiga orang itu, dua orang lainnya juga memandang Wang Lin yang tenang. Tak jauh di sebelah kiri, duduk seorang pria tua berpakaian hitam. Pria tua ini kurus dan tangannya seperti cakar elang. Ada dua bola seukuran kepalan tangan bayi di tangan kirinya. Bola-bola itu terus berputar dan terkadang mengeluarkan suara saat saling bertabrakan. Orang terakhir adalah seorang wanita tua berambut seputih salju, berkulit keriput dan berjubah hijau. Ia duduk tak bergerak. Tatapan Wang Lin menyapu, matanya bagai kilat, dan ia kembali menatap Wang Lin dengan dingin. Ini jelas merupakan lelang kecil yang hanya diperuntukkan bagi para kultivator nirvana seterer. Untuk masuk ke sini, seseorang pasti memiliki identitas dan kekuatan. Jika bukan karena Wang Lin telah dengan mudah melukai 3 orang dari sekte koleksi iblis dan transaksinya cukup besar, akan sulit baginya untuk masuk ke sini. Sekalipun dia sudah masuk ke tempat ini, di mata orang lain dia berada di posisi terbawah. Setelah Ouyang Long selesai berbicara dengan orang tua itu, dia berdiri tegak dan dengan hormat berdiri di samping. Pria tua itu terbatuk kering dan tatapannya menyapu para kultivator di ruangan itu. Suaranya yang serak menggema di dalam ruangan. Hari ini adalah pertemuan pribadi yang telah aku, Tuan Ashenpine, atur. Semua yang diundang adalah teman lamaku. Dan, tentu saja, kami juga punya 2 teman baru. Aku tidak akan repot-repot berbasa-basi. Sesuai aturan lama, mari kita pasang taruhan pertama untuk jackpot. Setelah pria tua itu selesai berbicara, Ouyang Long segera melangkah maju dan mengeluarkan 6 keping batu giok. Ia membagikannya kepada semua orang, termasuk Wang Lin, dan dengan hormat menyerahkan yang terakhir kepada pria tua itu. Wang Lin mengangkat batu giok itu dan menyapukannya dengan energi ilahi. Ia segera melihat informasi lebih dari 100 binatang buas di dalamnya. Bahkan ada singa pedang. Orang tua ini akan bertaruh pada binatang ini. Pria tua yang penuh bekas luka itu tertawa. Akal ilahinya menyesuaikan giok itu, lalu melemparkannya ke Ouyang Long. Wang Lin dengan tenang memeriksa setiap binatang buas di dalam batu giok. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang binatang buas. Semua yang ia ketahui berasal dari catatan sekte asal yang tidak cukup. Sebagian besar binatang buas di dalamnya tidak ada dalam catatan sekte asal. Wang Lin mendapatkan banyak pengetahuan tentang binatang buas saat memeriksa batu giok tersebut. Melihat bagaimana kebanyakan orang lain melempar batu giok mereka, Wang Lin memilih seekor binatang buas bernama Awan Angin, menempatkan 100 batu giok langit, dan melemparkannya kembali ke Ouyang Long. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berkata, "Hari ini aku ingin melihat siapa di antara kita yang memiliki penilaian terbaik. Kita akan tahu jawabannya nanti. Nah, aku punya 3 harta di sini. Jika ada di antara kalian yang tertarik, silakan menawar." Sambil berbicara, pria tua itu melambaikan tangan dan 3 kristal terbang keluar dan melayang di udara. Benda pertama adalah pedang terbang. Pedang itu terbuat dari kristal dan memancarkan aura dingin. Ada garis merah yang bergerak di dalamnya, memberikan aura jahat pada pedang terbang ini. Benda kedua adalah baju zirah yang rusak. Baju zirah itu memancarkan aura kuno seolah-olah telah terukir oleh perjalanan waktu. Benda ketiga adalah sebuah pil. Pil ini berwarna hitam pekat dan tidak berbau seperti pil. Sebaliknya, pil ini memancarkan aura mengerikan, yang membuat Wang Lin terpaku sejenak. Benda pertama adalah pedang kristal darah. Aku membunuh hampir 1000 binatang buas peringkat 8 dan menggunakan semua darah mereka untuk memurnikannya. Aku juga meminta senior Daoye untuk mencerahkannya saat aku membuatnya, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Garis darah di dalamnya mengandung racun aneh, sehingga selain melukai tubuh, bahkan jiwa asal pun akan teracuni. Senior Daoye yang mencerahkannya. Wanita muda cantik bergaun bunga itu melambaikan tangannya, dan pedang kristal darah itu pun melayang ke tangannya. Setelah mengamati lebih dekat, ia melepaskan pedang itu dan pedang itu pun melayang kembali.
Benda kedua memiliki serangkaian mantra yang terekam di dalamnya, tetapi rusak, jadi mustahil untuk diolah. Sayang sekali. Sedangkan untuk benda ketiga, itu akan bergantung pada wawasan kalian, rekan kultivator. Jika kalian ingin bertukar, kalian harus mengikuti aturanku, aku hanya menginginkan giok langit. Pria tua itu tersenyum dan menatap semua orang. Kecuali Wang Lin dan wanita tua berbaju hijau yang tidak bergerak, keempat orang lainnya memandangi harta itu satu persatu. Wanita cantik itu membeli pedang kristal. Mengenai harga pastinya, tidak ada yang tahu. Mengenai pecahan itu, tidak ada yang bertanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia melambaikan tangan kanannya, dan pecahan itu terbang ke tangannya. Akal ilahinya menyebar, tetapi ia tidak fokus pada mantra di dalamnya, melainkan pada materialnya. Fragmen ini seperti tulang, tetapi setelah diamati dengan saksama, tampaknya bukan tulang. Wang Lin tak kuasa menahan diri untuk merenung. Sarjana parubaya itu memegang pil hitam di tangannya dan mengendusnya. Ia menunjukkan ekspresi ragu saat menoleh ke arah pria tua itu dan berkata, "Tuan Ashenpine, aku menawarkan 500 batu giok langit untuk pil ini." Master Ashenpine menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, 100 kali lipat. Setelah ia berbicara, semua kultivator di sekitarnya menyipit dan menatap pil itu. Para kultivator ini semuanya berada di tahap nirvana seterer, sehingga tidak akan menunjukkan emosi mereka. Meskipun mereka semua menatap pil itu, orang luar akan sulit memahami apa yang mereka pikirkan. Pria parubaya itu terdiam sejenak sebelum tersenyum. Setelah mendengar harganya, ia yakin dengan spekulasinya sendiri. Ia menyimpan pil itu dan mengangguk ke arah Tuan Ashenpine. Tuan Ashenpine tersenyum saat tatapannya jatuh pada Wang Lin dan dia tertawa. Apakah rekan kultivator menyukai ini? Wang Lin mendongak, menunjukkan raut ragu. Ia berpikir sejenak dan berkata, benda ini tidak berguna, tapi aku tertarik pada benda-benda langka, jadi aku menawarkan 100 giok langit. Tuan Ashenpine merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya sambil tertawa. Awalnya saya tidak berniat menjualnya dan terutama ingin melihat apakah ada di antara kalian yang mengenalinya. Karena rekan kultivator menyukainya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Wang Lin menangkupkan kedua tangannya untuk mengucapkan terima kasih dan menyimpan pecahan itu. Pria tua yang memegang kedua bola itu perlahan berkata, aku benar-benar buta. Aku tidak menyangka pil itu benar-benar pil Chaotic Origin yang dapat mengancam para kultivator nirvana seterer. Namun satu pil saja tidak cukup kuat. Sambil berbicara, pria tua itu melambaikan tangannya dan dua benda melayang keluar. Itu adalah bulu merah dan gelembung seukuran kepala. Ada jiwa binatang di dalam gelembung itu. Separuh dari binatang itu adalah naga dan separuhnya lagi adalah kabut. Ia sedang berjuang keras untuk melepaskan diri dari gelembung itu. Begitu kedua benda itu dikeluarkan, semua orang memandangnya. Saat Wang Lin melihat bulu merah itu, ia terkejut, tetapi ia menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga tidak terlihat. Benda pertama adalah bulu poenis yang dikabarkan. Meskipun sulit dibedakan apakah itu asli, energi asal api di dalamnya sangat kuat. Benda kedua, tak perlu diperkenalkan lagi. Itu adalah jiwa binatang tingkat 12 semi-kabut. Aku tidak memiliki aturan sebanyak Tuan Ashenpine dan akan menerima apapun sebagai gantinya, asalkan aku menyukainya. Setelah pria tua itu selesai berbicara, ia mengamati semua orang dalam diam. Sayangnya, itu hanya binatang setengah kabut, sayang sekali. Wu Qing menatap binatang buas di dalam gelembung dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Kalau itu benar-benar binatang kabut, kenapa aku harus menjualnya? Pria tua itu mendengus pelan. Wu Qing tersenyum tipis. Dia tidak berbicara, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Dua benda yang dikeluarkan pria tua kurus ini menarik perhatian semua orang di sana. Wang Lin menghela napas. Ia tertarik pada binatang buas tingkat 12 itu, tetapi harganya pasti tidak murah, dan karena bentuknya semi-kabut, nilainya pasti lebih tinggi lagi. Hasilnya, semakin banyak orang yang menawarkannya. Akan tetapi, pria tua itu tetap tidak mengangguk, yang membuat para kultivator di sekitarnya mengerutkan kening. Tuan Ashenpine menatap gelembung itu dan matanya berbinar. Setelah sekian lama, ia mengalihkan pandangannya dan menyampaikan pesan kepada pria tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah untuk pertama kalinya. Tetapi setelah merenung sejenak, ia menggelengkan kepala. Tuan Ashenpine mendesah dan tidak menawarkan lagi. Tepat pada saat ini, wanita tua yang tak tersentuh oleh harta apapun melambaikan tangan dan sebuah giok melayang ke arah pria tua berpakaian hitam. Pria tua itu mengamati batu giok itu dengan akal ilahinya dan matanya bersinar tak seperti sebelumnya. Ia memejamkan mata dan merenung cukup lama, tetapi tetap tidak mengangguk. Aku akan menambahkan peta wilayah peringkat 6. Aku sendiri yang membuat peta ini dan mengumpulkan informasinya sejak lama.
Meskipun aku tidak berani mengatakan peta ini mencakup semuanya, setidaknya 30% wilayah peringkat 6 ada di dalamnya. Ada juga beberapa benua liar yang hanya aku yang tahu. Suara wanita tua itu serak saat ia berbicara perlahan. Aku tidak mau peta bintangmu. Tambahkan 10.000 batu giok langit lagi. Pria tua berpakaian hitam itu membuka matanya, dan suaranya tegas. Wanita tua itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, aku tidak punya giok langit, hanya peta bintang ini. Ia menatap binatang roh di dalam gelembung. Ia tergoda oleh hal ini dan telah memberikan harga yang bagus, tetapi yang lain tetap tidak setuju. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sejenak, ia berkata dengan lembut, aku akan mengambil peta bintang ini seharga 10.000 giok langit. Wang Lin menatap wanita tua berbaju hijau itu. Wanita tua itu menatap Wang Lin dengan penuh arti. Ia mengangguk dan melemparkan batu giok ke arah Wang Lin. Setelah mereka selesai bertukar, Wang Lin menyimpan batu giok itu. Perdagangan antara wanita tua dan pria tua berpakaian hitam itu juga berhasil. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. 10.000 giok langit Wang Lin membuat para monster tua di sini sedikit memperhatikannya. Namun 10.000 giok langit bukanlah jumlah yang mengejutkan. Setelah melihat Wang Lin, tatapan mereka tertuju pada bulu itu. Pria tua berwajah penuh bekas luka itu menyentuh cincin di jarinya dan berkata perlahan. Burung poenis dari masa lalu telah mati dan seluruh tubuhnya terbakar, jadi bulu ini jelas bukan asli. Aku menawarkan 3.000 giok langit. 5.000 giok langit. Wu Qing tersenyum tipis. Bulu ini sungguh indah. Aku akan mempersembahkan 8.000 giok langit. Wanita muda yang cantik itu terkekeh dan suaranya terdengar sangat merdu. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat ia mengalihkan pandangannya dari bulu itu dan perlahan berkata, 10.000 giok langit. Ia harus mendapatkan bulu ini. Setelah mendengar Wang Lin mengucapkan, 10.000 giok langit, lagi, bahkan cendekiawan muda itu pun menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia menatap Wang Lin dengan saksama. Mata wanita cantik itu menyipit dan dia berkata dengan lembut, teman kecil ini punya banyak giok langit, tapi bulu ini memang cantik, jadi aku enggan melepaskannya. Pria tua yang penuh bekas luka itu menatap Wang Lin, lalu dia memasang senyum palsu dan berkata, 13.000 giok langit. Ekspresi Wu Qing tetap sama dan ia berkata, 15.000 giok langit. Setelah selesai, ia menatap Wang Lin. Ia sebenarnya tidak membutuhkan bulu ini, tetapi karena melihat Wang Lin menawar, ia tergoda dan ingin melihat berapa banyak giok surgawi yang dimiliki orang ini. Saat ini, ia sudah benar-benar lupa tentang pria parubaya yang menyuruhnya untuk tidak memprovokasi Wang Lin. Wanita cantik itu terkekeh dan mengirim pesan kepada pria tua berpakaian hitam. Pria tua berpakaian hitam itu menatap wanita muda yang cantik itu dan berkata, ini lelang, tak perlu diam-diam mengirimkan penawaran. Siapapun yang menawar harga tertinggi akan mendapatkannya. 20.000 batu giok langit. Wanita cantik itu tidak terganggu dan menyebutkan harganya. Wang Lin tampak tenang. Ia merenung sejenak, lalu berkata, 30.000. Setelah dia berbicara, suasana langsung hening. Wanita cantik itu menatap Wang Lin lagi, dan tatapannya berubah serius. Seseorang yang mampu mengeluarkan 30.000 giok langit pasti memiliki kekuatan besar di baliknya, meskipun mereka bukan seorang nirvana seterer. Dan orang ini bisa datang ke pelelangan pribadi Tuan Ashen Pine. Jadi dia pasti bukan orang biasa. Kita tidak bisa hanya melihat tingkat kultivasi seseorang. Setelah merenung sejenak, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan tidak lagi menawarkan. Bukan hanya dia, bahkan pria tua yang penuh bekas luka itu pun menatap Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak melanjutkan penawaran. Mereka datang untuk berdagang, jadi wajar saja mereka tidak akan sengaja mempersulit satu sama lain. Cendekiawan muda itu menatap Wang Lin dengan lebih tertarik. Ia telah memperhatikan bahwa saat Wang Lin pertama kali masuk, ia sangat tenang menghadapi para kultivator nirvana seterer ini. Tidak ada sedikit pun rasa tidak nyaman. Kalau saja itu adalah kultivator nirvana cleanser yang lain, mereka pasti akan ketakutan setengah mati dan tidak akan berani bersaing dengan kultivator nirvana seterer untuk mendapatkan harta. Poin ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Orang ini pasti punya sesuatu yang membuatnya tetap setenang ini. Mata wanita tua berpakaian hijau yang mendapatkan jiwa binatang itu menyipit. Ia menatap Wang Lin dan mulai merenung. Tuan Ashen Pine masih tersenyum dan memperhatikan semuanya. Ia tidak terkejut Wang Lin memiliki banyak batu giok surgawi. Deposit yang ia berikan kepada Ouyang Long saja sudah mencakup ribuan batu giok langit. Hal ini saja membuktikan keberanian dan tekad Wang Lin. Pria tua berpakaian hitam itu tertawa. Ia hendak berbicara, tetapi saat itu Wu Qing tertawa. 35.000 giok langit. Rekan kultivator Lu, bukan berarti pria tua ini ingin bersaing denganmu.
Aku melakukan ini karena aku sangat membutuhkannya. 40.000, Wang Li mengerutkan kening, 45.000 giok langit. Wu Qing masih tersenyum. Ia ingin melihat apakah orang di depannya akan mengalahkan taruhannya atau tidak. 50.000. Ekspresi Wang Lin berangsur-angsur menjadi dingin, 55.000 giok langit. Wu Qing masih tersenyum. Semua orang di sini adalah monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun. Jadi mereka langsung menyadari niatnya untuk mempermainkan Wang Lin. Wanita cantik itu mengerutkan kening. Bukan hanya dia, tetapi semua monster tua lainnya juga mengerutkan kening. Mereka semua datang ke sini untuk berdagang dan menganggap perilaku seperti ini sangat menjijikkan, kecuali jika ada perseteruan. Bahkan Tuan Ashen Pine menunjukkan sedikit ketidakbahagiaan. Karena rekan kultivator Wu akan bersaing denganku sampai akhir. Wang Lin marah, tetapi dia tersenyum dan menatap Wu Qing dengan penuh arti. Aku tidak menginginkannya lagi. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia hanya menutup matanya untuk menutupi niat membunuh di dalam dirinya. Mata Wu Qing berbinar dan ia tertawa. Terima kasih telah membiarkanku menang. Setelah itu ia mengambil batu giok itu dan membuat kesepakatan dengan pria tua berpakaian hitam itu. Berkat gangguan Wu Qing, pelelangan berangsur-angsur tenang. Semua orang mengeluarkan barang-barang yang ingin mereka jual, bahkan Wang Lin pun mengeluarkan beberapa barang. Lelang ini tidak butuh waktu lama untuk berakhir, dan semua orang pergi satu persatu. Mengenai hasil taruhan, memang butuh waktu untuk mendapatkannya, jadi tidak perlu terburu-buru. Orang itu punya banyak batu giok langit. Bahkan saat Wu Qing pergi, dia masih tersenyum. Dia menatap Wang Lin sebelum berjalan keluar ruangan. Saat ini hanya Wang Lin dan Tuan Ashen yang tersisa di ruangan itu. Sedangkan Ouyang Long, ia telah pergi menemani monster-monster tua lainnya. Ini pertama kalinya Wu Qing diundang olehku. Aku tidak menyangka dia akan bersikap seperti ini. Ini salahku karena tidak mengenali sifatnya yang mungkin akan menyusahkan rekan kultivator. Tuan Ashen Pine menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Wang Lin tetap tenang. Tuan Ashen Pine merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau rekan kultivator bisa tinggal di kota utama sebentar? Setelah pelelangan selesai, aku dan beberapa teman lamaku akan pergi. Kami bisa mengantarmu pergi agar Wu Qing tidak berani berpikiran jahat padamu. Tanpa menunggu jawaban Wang Lin, ekspresi Tuan Ashen Pine berubah serius dan dia berkata, rekan kultivator ingin menukar 5.000 kristal asal. Benarkah? Wang Lin mengangguk tetapi tidak berbicara. Tangan kanan Tuan Ashen Pine meraih kehampaan dan membuka ruang penyimpanannya. Ia mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan melemparkannya ke arah Wang Lin. Ia kemudian menatap Wang Lin dengan mata berbinar. Tak seorang pun bisa membaca pikirannya. Wang Lin mengambil tas itu dan memeriksanya dengan akal ilahinya. Ada 5.000 kristal asal di dalamnya. Kristal asal sangat langka di Laut Awan, dan 5.000 kristal asal adalah jumlah yang sangat besar. Tidak diketahui bagaimana Tuan Ashen Pine bisa mendapatkan begitu banyak. Setelah menyimpan tas itu, Wang Lin membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan tas yang telah ia siapkan dengan batu giok langit. Ia melemparkannya ke arah Tuan Ashen Pine yang menangkapnya. Setelah memeriksanya dengan akal ilahinya, ia tersenyum. Apakah kamu masih punya pil Chaotic Origin? Wang Lin menatap Tuan Ashen Pine. Aku mendapatkan pil Chaotic Origin secara tidak sengaja dari dalam sebuah relik. Hanya ada 9, dan 8 lainnya masih sangat berguna bagiku. Tuan Ashen Pine menolak. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi dan bangkit untuk pergi. Setelah Wang Lin pergi, senyum Tuan Ashen Pine menghilang dan dia bergumam, kristal asalku bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Setelah keluar dari ruangan, ekspresi Wang Lin tampak biasa dan ia mendengus dingin. Karena berani datang ke sini, ia tidak khawatir orang-orang akan tahu bahwa ia memiliki begitu banyak giok langit. Sama seperti Tuan Ashen Pine yang hanya anggota sekte giok tetapi memiliki begitu banyak kristal asal. Memikirkan kristal asal, jantung Wang Lin berdebar kencang dan dia keluar melalui lorong itu. Tuan Ashen Pine itu memang punya niat jahat. Tapi dia tidak tahu kalau niatku lebih jahat daripada niatnya. 5.000 kristal asal tidak cukup bagiku untuk memberi makan binatang mutan itu. Kalau aku ingin binatang nyamuk itu setingkat dengan binatang mutan itu dan bisa melindungiku di alam surgawi angin, aku butuh kristal asal yang cukup. Setelah meninggalkan lorong, Wang Lin bertemu Ouyang Long di tengah jalan. Ouyang Long mengantar Wang Lin kembali ke pavilion, dan Wang Lin pun pergi. Langit tak lagi cerah dan kebisingan pun mereda. Wang Lin berhenti setelah berjalan beberapa langkah di jalan yang tenang ini. Riak air muncul di belakangnya, dan wanita tua yang mendapatkan jiwa binatang itu pun keluar. Ia menatap Wang Lin dengan dingin sebelum melambaikan tangannya, dan mengeluarkan sebuah batu giok. Ada kesalahan di peta bintang itu. Ini yang asli. Hati-hati dengan Wu Qing. Setelah itu,
Dia mengabaikan Wang Lin dan menghilang. Wang Lin memegang batu giok itu dan menyapunya dengan akal ilahi sebelum menyimpannya. Saat ia berbalik, ekspresinya berubah dingin. Dunia kultivasi menghormati yang kuat. Berusaha bersembunyi terus-menerus itu tidak baik. Aku harus melakukan kebalikan dari yang biasa kulakukan dan bersikap sombong sekali ini. Ini seharusnya bisa menghilangkan kecurigaan beberapa orang. Wu Qing, jika kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Wang Lin terbang keluar kota sambil mencibir. Ia terbang dari batu yang melayang dan menyerbu ke dataran di barat. Tak lama setelah dia pergi, seberkas cahaya lain terbang keluar. Ternyata Wu Qing sedang mengejar Wang Lin. Badai mulai muncul. Kepergian Wu Qing menarik perhatian banyak kultivator kuat yang tahu alasannya pergi. Sayang sekali. Di kota utama, wanita tua berpakaian hijau itu menunjukkan desahan kasihan dan menggelengkan kepalanya.